Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Renungan KP Mayim Kaim pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 26 November 2021 atau pada tanggal 22 Kislev 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Kejadian 27 ayat 1 yang berkata demikian, saudaraku. Dan terjadilah ketika Ishak sudah tua dan matanya telah rabun untuk melihat, maka dia memanggil Esau anaknya yang sulung, lalu berkata kepadanya, "Anakku." Dan dia berkata kepadanya, "Inilah aku." Saudara, pirakop yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan renungan Torah pagi hari ini adalah tentang Yakub menipu untuk mendapatkan berkat ayahnya, saudaraku. Saudaraku, pirakop ini kita lihat dalam bacaan Torah ini, sesuatu hal yang sudah biasa kita dengar, saudaraku, adanya peristiwa ini, di mana bahwa Ishak dan Rivka ini memiliki dua orang anak kembar, saudaraku. Yang paling tua yang disebut Esau, dan yang nomor adiknya, adik kembarnya adalah Yakub, saudaraku. Dan di dalam kehidupan keluarga ini ternyata ada sesuatu perbedaan untuk sayang menyayangi, saudaraku. Hal ini dapat kita lihat di dalam kitab Kejadian 25 ayat 28 yang berkata demikian. Ini perbedaan yang sayang menyayanginya, saudaraku. Terjadi perbedaan. Kejadian 25 ayat 28 dikatakan demikian, dan Ishak sayang kepada Esau karena daging buruannya yang selalu ada di mulutnya, tetapi Rivka sayang kepada Yakub. Saudaraku, jadi ada suatu sikap perlakuan anak, perbedaan di tengah keluarga Ishak ini, saudaraku. Karena Esau adalah kakak kembar ini, saudaraku, mempunyai suatu karakter suka berburu, saudaraku. Dan Yakub tidak seperti itu, dia suka di rumah mengembala. Dan ini merupakan suatu karakter dua anak kembar yang berbeda, saudaraku. Dan di dalam memberkati ini, saudaraku, di dalam suatu tradisi yang dilakukan terus tentunya, sehingga ada peristiwa ini tercatat karena Ishak tahu bahwa ini suatu sikap leluhurnya untuk memberkati kepada siapa dia memberkati, kepada anak yang sulung, saudaraku. Walaupun kita sudah tahu bahwa di mana saat Esau dalam menikah dengan istrinya menyebabkan kepahitan roh, saudaraku, seperti halnya renungan firman kemarin yang kita sama-sama dengarkan, bahwa kehidupan Esau menyebabkan kepahitan roh bagi Ishak dan Rivka. Namun tetap Ishak akan memberkati Esau sebagai anak sulungnya, saudaraku. Dan yang terjadi justru bukan Esau yang diberkati, oleh karena sikap suatu strategi yang dilakukan oleh Rivka, sehingga akhirnya yang mendapat berkat adalah Yakub. Saudaraku, bila kita lihat secara fisik, memang kelihatannya ini ada sesuatu hal yang tidak benar. Namun di alam roh sesungguhnya ini benar, saudaraku. Kenapa? Karena memang yang diberkati oleh Ishak itu adalah anak sulung dalam hal konteks hak kesulungan, saudaraku, bukan secara fisik. Memang secara fisik yang diberkati adalah Ishak, saudaraku, Esau, saudaraku. Yang akan diberkati adalah Esau, saudaraku. Tapi nyatanya adalah Yakub. Karena apa? Karena memang hak kesulungan sudah diberikan kepada Yakub oleh Esau, saudaraku. Dan hal ini sesuai bahwa yang diberkati itu bukan hanya fisik, tapi alam roh lebih menjadi priority, sehingga terjadi peristiwa ini. Tentu ini diizinkan, saudaraku, oleh Bapa Yahweh, sehingga peristiwa ini terjadi dan kitab suci kita mencatat. Walaupun terkesan seperti halnya ada penipuan, namun penipuan itu terjadi oleh karena suatu peristiwa sebelumnya, penyerahan hak kesulungan dari Esau kepada Yakub. Dan ini memiliki makna pada saat menerima berkat ini, saudaraku, yang diberikan berkat oleh Ishak ini, saudaraku, kepada anak yang pertamanya, saudaraku, dalam konteks anak sulung, saudaraku.
Tapi hak kesulungan itu sudah jatuh kepada Yakub adiknya, dan diizinkan terjadi hal ini, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, bahwa masa tua di dalam bapak-bapak leluhur kita, iman leluhur kita seperti halnya Ishak ini, saudaraku, memiliki suatu diizinkan saat sebelum meninggal matanya rabun, saudaraku, sehingga tidak bisa melihat. Dan oleh karena itu peristiwa ini terjadi. Bila kita renungkan, kalau Ishak tidak diizinkan Bapak Yai matanya rabun, tentu peristiwa ini tidak akan terjadi, saudaraku. Tentu Ishak akan tahu sekali mana itu Esau dan mana itu Yakub. Tapi ini diizinkan, saudaraku. Artinya bagi bapak-bapak leluhur iman kita yang berkenan kepada Bapa Yahweh di masa tua, di menjelang akhir kematiannya, memiliki suatu tanda-tanda yang tentunya diizinkan oleh Bapa Yahweh dan memiliki makna, saudaraku, karena ada peristiwa yang akan terjadi. Seperti halnya juga Musa, saudaraku. Musa di masa tuanya, di usia tuanya, saudaraku, 120 tahun, saat Musa sudah akan meninggal dunia, kondisi matanya berbanding terbalik dengan dengan Ishak ini. Tapi matanya masih jelas, saudaraku, dan fisiknya masih kuat. Karena inilah ciri orang-orang yang berkenan kepada Bapa Yahweh. Fisik masih sehat, matanya juga masih melihat. Tapi mengapa diizinkan matanya masih bisa melihat seperti itu? Karena ada rancangan Bapa Yahweh terhadap Mose, saudaraku, pada waktu itu. Karena dia tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan, dia hanya bisa menyaksikan dari Gunung Nebo, dari ketinggian itu, tanah perjanjian yang dijanjikan itu, saudaraku. Itu diizinkan matanya tetap terpelihara sampai akhir kematiannya. Kalau kita bayangkan matanya sudah rabun, saudaraku, maka janji Bapa Yahweh sebelumnya itu tidak bisa disaksikan. Jadi itu semua punya rancangan yang indah bagi setiap bapak-bapak leluhur kita saat menjelang akhir kematiannya. Bukan bentuk sakit penyakit yang menderita, demikian, saudaraku, tapi punya rancangan yang indah. Amin, haleluya, sukses besar buat kita, maju terus dalam iman dari tempat ini. Saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajah, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang percaya kepada Bapak Yahweh, lakukan firman, hidup kita diberkati dan kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya, shalom, saudaraku.